Dingin malam Bogor menusuk tulang saat Yani berdiri di depan sebuah rumah besar yang tersembunyi di balik pepohonan tua. Gerbang besinya terbuka perlahan, seakan sudah menunggunya sejak lama. Hutang hampir 1 miliar rupiah telah menghancurkan hidupnya. Ia diusir keluarganya sendiri, ditinggalkan teman-temannya, dan kehilangan arah. Pada titik itu, rasa takut akan kematian sudah mati lebih dulu di dalam dirinya. Baginya, siapapun yang bisa memberi uang, bahkan iblis, layak dipanggil sebagai penolong. Di dalam bilik bambu yang pengap, seorang kuncen menatap Yani dengan mata kosong. Api pelita kecil di sudut ruangan bergoyang, menciptakan bayangan aneh di dinding. Perjanjian pun dibuat. Yani harus menyerahkan dirinya sepenuhnya, tanpa doa, tanpa menyebut nama Tuhan, dan tanpa menoleh ke belakang, apapun yang ia dengar atau rasakan. Jika ia melanggar, konsekuensinya bukan hanya kegagalan. Tepat tengah malam, Yani berdiri di tepi telaga gelap yang diselimuti kabut. Airnya dingin dan sunyi, seolah menyimpan sesuatu di dasarnya. Ia menuruti perintah, berendam hingga menjelang subuh, hanya diam dan menunggu. Kuncen berkata, bila ada sesuatu yang melilit tubuhnya, itu tanda ia diterima. Namun, hingga fajar menyingsing, telaga itu tetap bisu. Ritual pertama gagal, dan kegagalan itu justru membawanya semakin jauh. Perjalanan berlanjut ke kaki gunung di Pemalang. Di tengah hujan dan angin, Yani diperintahkan mendaki sendirian. Waktu hanya 1 jam. Di puncak yang berkabut, ia melihat 4 pria bertapa dengan wajah pucat. Mata mereka terbuka bersamaan, menatapnya tanpa emosi. "Ngapain kesini, Neng?" Yani tak menjawab. Ia segera turun sesuai perintah tanpa menoleh ke belakang. Namun sepanjang perjalanan, bayangan hitam terasa terus mengikutinya di antara pepohonan. Sekembalinya ke Jakarta, Yani menyiapkan kamar khusus, tirai hijau, lemari jati tua, anyaman tembikar, dan lilin-lilin kecil yang menyala redup. Saat ritual dimulai, udara mendadak terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara gemerincing kereta, lalu sebuah hentakan keras mengguncang kamar. Ketika pintu dibuka, semuanya porak-poranda. Lemari terbuka, barang berserakan, lilin padam. Namun uang yang dijanjikan tak pernah ada. Keputusasaan membawa Yani ke Jogja. Dalam mobil, 2 pria yang menemaninya terlihat gelisah. Mereka terus melirik spion dengan wajah pucat. Akhirnya salah satu dari mereka berbisik, gemetar. "Mbak, wajahmu di spion berubah-ubah. Kadang seperti nenek tua, kadang seperti sosok ratu. Kami takut." Yani tak menyadari bahwa perlahan raga dan jiwanya mulai bukan sepenuhnya miliknya lagi. Ritual terakhir dilakukan di sebuah hutan pesisir yang jauh dari peradaban. Malam itu sunyi, gelap, dan menekan dada. Saat suara kereta gaib terdengar semakin dekat, 2 pria yang ikut ritual tiba-tiba berlari ketakutan.
Mereka menjerit seolah melihat sesuatu yang tak sanggup diterima akal. Yani tetap diam. Di hadapannya, seorang pria tua berpakaian hitam dengan mahkota melintas tanpa suara, seolah keberadaannya adalah hal yang paling wajar di dunia itu. Pada malam ke-10, ketika kesadarannya mulai memudar, sebuah suara perempuan terdengar jelas di telinganya. "Yani, pulang!" Suara itu lembut namun tegas, seakan satu-satunya suara yang masih peduli pada jiwanya. Dengan sisa tenaga, Yani berlari menembus ilalang hingga akhirnya menemukan jalan raya tepat saat azan subuh berkumandang. Yani selamat. Namun ia pulang tanpa uang sepeser pun. Biaya habis, waktu terbuang, dan jiwanya nyaris hilang. Ia akhirnya sadar, kekayaan instan hanyalah tipu daya, dan iman adalah benteng terakhir yang hampir ia lepaskan.